Ini adalah beberapa nuklir reseptor yang bisa ditemukan di dalam nukleoplasma itu. Ada cortisol reseptor, ada estrogen reseptor, dan seterusnya. Kalau Anda perhatikan, ini adalah molekulnya. Nanti ada urutan yang disebut dengan DNA binding domain. Jadi semua reseptor inti, nuklear reseptor, memiliki DNA binding domain. Nanti kalau tiba saatnya terbentuk struktur 3-dimensional reseptor itu, nanti DNA binding domain ini yang akan dikenali dan berikatan dengan urutan nukleotida tertentu yang ada pada DNA itu. Jadi kalau ada ligan yang datang kemudian berikatan dengan reseptornya, maka kemudian reseptor ini akan mengambil struktur 3-dimensionalnya, biasanya dibantu oleh protein coactivator, sehingga kemudian DNA binding domain reseptor ini bisa berikatan pada urutan DNA yang disebut dengan receptor binding element ini. Nah, ikatan antara keduanya ini yang bisa mengaktifkan transkripsi gen-gen struktural yang ada di hilirnya. Nanti gen yang ada di sini akan ditranskripsi. Nah, aktifnya reseptor inti tadi yang dipicu oleh kehadiran hormon tertentu itu bisa memunculkan dua jenis respon. Ada respons yang segera muncul yang disebut dengan early primary response. Kemudian ada respon yang muncul setelah itu disebut dengan delayed secondary response. Jadi misalnya kalau ada hormon steroid, taruhlah, ketemu dengan reseptornya membentuk kompleks seperti ini. Nanti kemudian kompleks hormon dan reseptornya ini akan berinteraksi dengan DNA binding element yang ada pada DNA targetnya, kemudian menginduksi gen struktural ada di situ untuk bertranskripsi dan menghasilkan protein tertentu. Nah, protein-protein ini yang kemudian bekerja untuk menginduksi terjadinya sintesis protein-protein yang lain dengan jalan mengaktifkan transkripsi gen-gen targetnya itu. Jadi kalau ini adalah primary response protein, maka kemudian yang protein yang muncul setelah itu namanya secondary response protein. Jadi efeknya bisa cepat, bisa lambat. Nah, kalau bicara tentang efek itu bisa muncul dalam hitungan kurang dari 1 detik. Itu cepat. Tapi efek yang lain yang muncul beberapa waktu kemudian itu disebut dengan slow effect. Itu efeknya bisa munculnya dalam hitungan menit sampai jam. Jadi kalau ada ligan atau molekul signaling yang berikatan dengan reseptornya, nanti kemudian kompleks reseptor ligan ini bisa memunculkan efek yang segera melalui perubahan fungsi protein-protein tertentu yang ada di jalur ini. Kemudian itu akan memunculkan efek misalnya terjadinya perubahan perilaku sel. Tapi kalau dia bekerja melalui DNA, jadi dia mempengaruhi ekspresi gen tertentu, maka efeknya itu muncul lebih lambat dari yang pertama ini. Jadi ada yang fast, ada yang slow effect. Nah, molekul signalin atau ligan itu kalau mau disederhanakan bisa berupa protein, bisa berupa nukleotida, steroid, retinoid, bahkan bisa berupa karbon monoksida
si molekul signaling atau ligan itu. Nah, molekul signaling atau ligan itu bisa disekresikan, artinya dikeluarkan dari sel yang menghasilkannya itu, atau molekul signaling atau ligannya tetap terikat erat pada membran sel yang menghasilkannya. Nah, kalau mau disederhanakan, jadi kalau ada ligan yang terikat pada reseptornya, kalau reseptornya ada pada membran sel, maka kompleks ligan reseptor ini akan mengaktifkan jalur signalin intrasel yang kemudian akan berujung pada protein efektor tertentu. Kalau jalur intrasel signalin seluler ini mengaktifkan enzim-enzim tertentu yang bekerja di metabolisme sel, maka kemudian yang terjadi adalah perubahan metabolisme sel. Tapi kalau protein efektornya adalah protein regulator gen, maka tentu yang dipengaruhi adalah perubahan ekspresi gen. Tapi kalau protein efektornya misalnya adalah protein sitoskelet, tentu yang bisa dipengaruhi adalah perubahan bentuk sel atau pergerakan sel itu yang akan dipengaruhi. Jadi bergantung apakah intracellular signaling yang dipicu oleh kompleks ligan reseptor ini mempengaruhi protein efektor apa. Nah, paling tidak ada 3 tahap signaling itu. Ada yang disebut dengan reception. Jadi reception itu adalah sampainya molekul signal atau ligan pada reseptornya sehingga terbentuk kompleks reseptor ligan. Itu reception. Nanti reception ini kalau sudah terbentuk ikatan antara ligan dengan reseptor, itu akan terjadi tahap berikutnya disebut dengan transduksi signal. Transduksi signal ini biasanya melibatkan sejumlah molekul, bisa berupa protein, bisa berupa faktor. Jadi terjadi semacam reaksi berantai di dalam tahap transduksi ini. Kemudian akhir dari transduksi itu adalah berupa respon sel. Jadi itu 3 tahap utama dalam cellular signaling atau komunikasi antar sel. Nah, jadi kalau mau disederhanakan, intercellular signal itu bisa dibagi menjadi 4 kelompok, 4 jenis. Ada yang disebut dengan kontak dependent, yang tadi pakai junction dan plasmodes mata. Kemudian yang parakrin, yang jarak antara sel yang memberi perintah dengan sel targetnya dekat. Ada yang sinaptik. Sinaptik ini sebenarnya masih bisa disebut sebagai local signaling. Kemudian yang long distance signaling itu adalah pakai hormon tadi, endokrin. Long distance karena kemudian jarak antara sel yang memberi perintah dengan sel targetnya itu jauh. Jadi itu 4 kelompok intercellular signaling. Nah, bagaimana dengan reseptor yang terlibat di dalam cellular signaling ini? Nah, orang menemukan paling tidak ada 3 kelas protein-protein reseptor yang berfungsi di dalam jalur cellular signaling ini. Ada namanya G protein link, jadi menggunakan protein G. Kemudian ada ion channel link, menggunakan channel ion. Kemudian ada yang pakai enzim link receptor. Jadi reseptornya bisa terikat pada protein G,
bisa terikat pada channel ion. Reseptornya juga bisa terikat pada enzim. Itu 3 kelompok reseptor yang bisa ditemukan pada permukaan membran sel. Jadi yang G-protein couple receptor, jadi ini ada membran selnya, ini adalah protein globularnya. Ini adalah bagian dari molekul reseptor yang berikatan dengan ligan spesifiknya itu. Nah, ini kalau dia channel, ini berupa channel, berupa saluran, gitu ya. Nanti ligan itu akan berinteraksi dengan reseptornya, kemudian menentukan apakah channel ini membuka atau menutup. Nah, kalau enzim couple receptor, ya menggunakan enzim. Jadi ini nanti akan terkait dengan enzim. Jadi dia membuka atau menutup, bekerja atau tidak bergantung enzim-enzim yang terikat dengan protein ini. Nah, ini adalah struktur sederhana dari G protein tadi, G protein couple cell surface receptor, GPCRs. Ini adalah membran selnya yang berwarna abu ini, kemudian protein reseptornya sendiri yang diberi warna hijau tua ini, ya. Bagian dari protein yang mengenal dan berikatan dengan ligan spesifiknya itu diberi warna hijau muda ini. Ini adalah bagian ekstraseluler, ini bagian sitosol. Jadi protein G reseptor ini merentang membran sel, bisa lebih dari beberapa kali. Nah, protein GPCR itu biasanya bekerja dengan menggunakan bantuan protein lain yang disebut dengan protein G-trimeric. Protein G-trimeric ini karena dia mengandung 3 subunit. Ada subunit alfa, ada subunit beta, ada subunit gamma. Nah, kalau ada ligan yang berikatan dengan GPCR ini, maka kemudian struktur dari protein ini akan berubah, sehingga kemudian G protein trimeric ini strukturnya juga akan berubah. Jadi nanti subunit alfa yang tadinya berikatan dengan beta dan gamma akan berpisah, begitu ya, karena struktur yang alfa ini berubah seperti ini, kemudian betanya juga berubah seperti ini. Nanti kemudian perubahan struktur protein itu yang akan menentukan aktivitas daripada protein G-trimeric yang berikatan dengan protein GPCR yang tersisip pada membran sel itu. Nah, beberapa protein G biasanya bekerja dengan mengatur produksi satu jenis second messenger yang disebut dengan cyclic adenosine monofosfat. Ini adalah sel saraf yang diberi perlakuan dengan menambahkan satu jenis neurotransmitter yang disebut dengan serotonin. Jadi kalau ditambahkan serotonin pada sel saraf ini, nanti 20 detik kemudian diperiksa lagi, itu kadar siklik AMP-nya meningkat dengan cukup signifikan. Ini ada warna merah, ini adalah siklik adenosine monofosfat yang terbentuk pada protein yang pada saraf yang diberi perlakuan dengan serotonin ini. Nah, itu bekerjanya melalui jadi protein G itu bekerjanya melalui peningkatan produksi siklik adenosine monofosfat itu.